Selamat siang. Siang. Salam. Damai adik. Berdiri. Siap. Siapa yang berdoa? Bina. Teman-teman, kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan dengan ketua sedemikian belajar dan selesai dengan Allah. Hanya kami Tetap berdiri dulu. Orang apa? Salam PPK. Masih ingat toh? PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Silakan duduk. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang Yesus teladanku. Yesus dekat dengan orang yang menderita. Itu submateri kita hari ini. Kita belajar dari kompetensi dasar 3 Nah, memahami makna orang beriman di dalam Yesus Kristus sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Kira-kira apa yang dimaksud dengan teladan? Coba, silakan. Apa yang dimaksud dengan teladan? Teladan itu apa? Silakan. Apa Tio? Memimpin dengan baik kepada banyak orang. Ya, memimpin. Tepuk tangan dulu Tio. Sabrina dan kawan-kawan, gimana? Apa itu teladan? Teladan itu seperti apa? Bilang. Yang patut ditiru. Tepuk tangan untuk Bilan. Gimana Kemko Alfil? Tadi jadi pemimpin, ini bisa ditiru. Apa lagi? Contoh yang baik. Rafael, apa teladan? Tertawa. Nah, jadi coba perhatikan. Jadi teladan adalah sebuah contoh atau sebuah model yang patut ditiru atau diteladani. Jadi kalau seorang pemimpin, yang pasti dia harus memiliki teladan. Nah itu. Jadi berdasarkan materi kalian yang sebelumnya, yaitu tentang Roh Kudus, menolong orang beriman. Masih ingat apa itu Roh Kudus? Ada yang masih ingat apa itu Roh Kudus? Masih ingat apa itu Roh Kudus? Coba. Itu pelajaran yang lama itu, yang lalu. Roh Kudus itu apa? Ada yang bisa tahu apa Roh Kudus? Marcelino, Mikael, Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Jawab, silakan jawab. Rafael, silakan. Apa itu Roh Kudus? Ini hanya mengulang pembelajaran yang lalu ini. Apa itu Roh Kudus? Silakan. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Jadi bicara tentang tri apa? Tritunggal. Bagian dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi secara umum kontekstualnya Roh Kudus itu apa? Yohanes berapa? 14. Ketika Yesus naik ke surga, Dia katakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan seorang malaikat.
penghibur yang akan menolong, membantu murid-muridnya ketika dalam kesusahan. Jadi Roh Kudus adalah seorang penolong atau penghibur. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang memahami makna Yesus Kristus sebagai teladan bagi orang beriman. Dan landasan Alkitab kita hari ini adalah Markus 1 ayat 40 dan 45. Silakan coba dibuka dulu Alkitabnya. Itu sudah bagi kalian kelompok. Dan tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa memahami bahwa Yesus adalah teladan bagi orang beriman. Kalian bisa menunjukkan bahwa sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus, kalian harus menunjukkan sikap hidup orang beriman sesuai dengan teladan Yesus. Kemudian itu tujuan pembelajaran kita yang akan kalian capai hari ini, menjelaskan tentang sikap Yesus terhadap orang-orang yang menderita berdasarkan Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kalian akan mengidentifikasi apa saja sikap-sikap Yesus terhadap orang-orang yang percaya atau orang yang menderita, orang-orang yang menderita atau mengalami kesusahan. Nah, perhatikan di layar Anda. Tapi sebelumnya baca dulu Markus 1 ayat 40 sampai 45. Satu orang baca. Silakan berdiri. April, berdiri. Silakan baca. Markus 1 ayat 40 sampai 45. Perhatikan. Bunyi ayatnya diperhatikan. Silakan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sakit." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi sakit. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang segala kepalanya dan segala pujian. Ya, terima kasih. Dan jadi bagian Alkitab kita hari ini adalah Markus 1 ayat 40 sampai 45. Bicara tentang apa? Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dari perkara ini kalian akan belajar bagaimana sikap Yesus terhadap orang-orang yang menderita. Dan orang sakit kusta itu orang menderita, kan? Orang sakit kusta itu seperti apa kira-kira? Kalau orang sakit kusta, luka-luka toh. Nah, dia lukanya itu meleleh sampai daging-daging itu meleleh-meleleh dan sering diasingkan oleh orang-orang lain karena penyakit. Kalau menurut sejarah penyakit ini penyakit kutukan, dikutuk sehingga mendapatkan penyakit yang sangat-sangat tidak disukai orang lain. Maukah kalian punya penyakit seperti itu? Tidak. Cewek-cewek kata luka-luka, cuma lele-lele kemarin itu daging. Kaget aja bilang ini tadi mau undang itu cewek itu dia busuk. Jadi penyakit kusta itu penyakit yang sangat dibenci, dihina. Jadi orang-orang yang menderita saat itu dilecehkan, sering tidak dianggap karena penyakit itu penyakit kutukan. Nah, dari perkara ini kalian akan mengamati video tersebut. Jadi dari ini Anda melihat
Coba perhatikan di layar, ada seorang yang penyakit kusta datang menemui Yesus. Ini belajar dari Markus. Nah, perhatikan di layar. Ketika Anda mengamati itu, silakan Anda bertanya apa yang ada di layar tersebut. Apa yang kalian lihat dari video pembelajaran kita hari ini? Kira-kira apa yang kalian temukan di video pembelajaran tersebut? Orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta. Untuk apa dia datang kepada Yesus? Dia ingin sembuh. Apakah dia sembuh? Ya, sembuh. Alasannya mengapa Yesus suka kepada orang yang berpenyakit kusta. Padahal itu kan penyakit yang sangat dibenci oleh orang-orang pada zaman itu. Tapi Yesus dengan penuh kasih, misalnya ini Sabrina. Misalnya Sabrina punya penyakit seperti itu. Kira-kira kalian sebagai temannya, Naomi mau nggak masih berteman dengan Sabrina? Betul. Betul. Bisa. Hari ini dia bisa bilang betul karena belum punya penyakit itu kan. Nah, tapi kalau ketika Sabrina punya hari yang lalu sama Stefani baru ini ada ibu terasa mau berapat dengan dia. Nah, tapi kita belajar dari siapa? Markus. Kita belajar sikap Yesus kepada orang-orang yang sakit kusta. Nah, untuk seterusnya kalian lihat coba kalian kalian cari di YouTube situ di Google yang sama dengan tadi. Nanti kalian akan mencari informasi tentang materi kita hari ini bahwa Yesus itu menjadi teladan untuk semua orang. Silakan coba dicari. Kemudian kami sudah bagi kelompok, jadi materi kita kalian mengidentifikasi sikap-sikap Yesus terhadap orang-orang yang sakit kusta atau orang-orang yang menderita. Kamu buat pertanyaan-pertanyaan, nanti sebentar saling berbagi. Kelompok ini menanyakan ke kelompok yang lain dan seterusnya dan sebaliknya. Mempresentasikan hasil dari informasi yang kalian olah, kalian pelajari, kalian buktikan. Sekarang kalian presentasikan bukti-bukti apa yang kalian peroleh dari materi pembelajaran kita hari ini. Disilakan untuk kelompok 1. Silakan. Perhatikan kelompok yang lain. 2, 3, 4. Perhatikan. Kalau kalian ingin menyangka silakan. Kalian ingin bertanya silakan. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pelajaran yang kami pelajari dari Nelson Mandela adalah sekalipun kita disakiti, dicaci maki, bahkan dihina, kita harus selalu memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan sebesar mungkin terhadap kita. Demikian presentasi kami. Silakan untuk kelompok lain menanggapi. Nah, silakan kelompok yang lain. Itu hasil presentasi dari kelompok Avel, kelompok Sabrina, kelompok Loren, dan kelompok Abigail. Silakan menanggapi. Kalau belum bisa menanggapi, Ibu kasih kesempatan untuk presentasi kelompok yang berikut. Bagaimana tanggapan dari kalian? Hasil presentasi kelompok Amelia. Silakan. Silakan Sabrina. Silakan. Tidak ada? Belum? Silakan presentasi untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 mempresentasikan hasil kami. Iya, silakan. Sikap awal yang kita dapat dari Nelson. Perhatikan. Sikap mengampuni. Karena ia pernah mengampuni sipir yang pernah menyiksa, mencaci makinya,
Nah, itu hasil dari kelompok Satrio. Apakah benar sesuai dengan materi kita hari ini? Nah, betul? Boleh. Ada tanggapan dari kelompok yang lain untuk kelompok Satrio? Betul. Ini so betul-betul Satrio. Asli Satrio itu benar menurut kalian? Ya, benar. Benar? Ya. Sekarang kelompok 3. Nanti silakan bertanya, ini salah, ini seperti ini begini. Nah, silakan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sikap-sikap yang kami temui tentang kita pelajari. Sikap peduli terhadap orang lain. Sikap peduli terhadap orang lain adalah memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain. Perhatikan ya. Nanti bisa ditanggapi sama enggak dengan kalian punya atau tidak? Itu maksudnya. Sikap teladan. Sikap teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik dicontoh. Sikap kasih. Sikap kasih adalah suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu baik itu kepada manusia maupun kepada Tuhan. Iya. Menurut kalian kelompok-kelompok yang lain, apakah benar apa yang disampaikan kelompok Sabrina? Nah, betul. Betulnya di mana? Nah, temanya apa Kak? Menurut dari kelompok April, temanya di mana? Coba berdiri langsung bertanya ke kelompok Sabrina. Silakan April. Silakan. Nanti ada kelompok Florentina lagi sesudah ini. Tema yang dimaksud dari April. Silakan tanya ke kelompok Sabrina. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalian belajar hari ini. Silakan. Silakan berdiskusi. Ini kan kita belajar. Jangan takut untuk belajar. Menyangga apa yang disampaikan Sabrina tadi. Silakan. Boleh. Silakan. Perhatikan kelompok sana. Siapa? Boleh kelompok 3 mau presentasikan ulang? Sama. Iya. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, semangat untuk diskusi. Silakan. Iya, silakan. Jadi kelompok 1 meminta ulang hasil presentasi kelompok 3. Sikap peduli terhadap orang lain. Sikap peduli terhadap orang lain adalah memahami kondisi orang lain sesuai dengan pandangan orang lain dan sesuai dengan pandangan sendiri. Sikap teladan. Sikap teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik dicontoh. Sikap kasih. Sikap kasih adalah suatu keadaan di mana karena kelompok 1 yang menanggapi. di mana adanya perasaan sayang, merasa syukur kepada sesuatu baik itu kepada manusia maupun kepada Tuhan. Sudah? Bagaimana kelompok 1? Apa yang sudah disampaikan kembali oleh kelompok 3? Sudah sesuai atau belum? Bagaimana? Sedikit sesuai. Silakan tampil. Apanya yang sesuai? Silakan. Nah, betul. Jadi apa yang menurut kalian belum sesuai dengan pendapat dari Sabrina dan kalian itu masih ada beda sedikit. Jadi bagian mana yang belum sesuai? Jadi Sabrina boleh bertanya bagian mana yang belum sesuai menurut kalian? Kelompok 1 bagian mana yang belum sesuai dari presentasi? Ya, seperti itu. Silakan semangat dulu untuk semangat. Jadi bagaimana menurut Sabrina?
sesuai. Jadi seperti itu. Silakan kelompok 1. Bagian mana? Sampaikan ke kelompok Sabrina supaya mereka paham. Oh, ini bagian yang belum sesuai dengan materi yang kalian pelajari hari ini. Nah, sesuainya di mana? Supaya Sabrina bisa tahu. Silakan. Silakan Abel. Mungkin apa yang kalian tahu tentang materi Yesus teladan itu? Silakan. Sikap yang belum sesuai dengan tema hari ini adalah memberi kasih. Nah, jadi yang belum sesuai menurut kelompok Apelia tentang kasih. Nah, silakan kelompok Sabrina menyesuaikan. Karena menurut kelompok Apel itu belum sesuai bagian materi kasih. Mungkin tidak cocok dengan materi. Nah, menurut Apel dan kelompok Apel itu belum cocok. Bagaimana Anda mencocokkan itu? Anda menyanyi kalau kasih ini bagian dari ini dan itu. Silakan, coba. Ungkapkan gagasan Anda, jangan takut-takut. Supaya, iya silakan. Perhatikan kelompok 1 jawaban dari kelompok Sabrina. Karena kasih berupa teladan bagi Yesus. Bagaimana? Karena kasih merupakan bagian teladan dari Yesus menurut kelompok Sabrina. Apakah sudah betul? Ah, bolehlah. Mereka masih ragu. Tapi kita belajar. Jadi menurut Sabrina, kasih itu bagian dari kehidupan Yesus. Jadi kasih itu merupakan sebuah teladan sikap Yesus kepada orang-orang yang menderita. Bagaimana? Sudah betul? Oke, tepuk tangan dulu untuk silakan kelompok Florentina. Nah, kelompok yang lain perhatikan. Kita ada waktu lagi. Jadi 2 menit dan kelompok lain menanggapi ya. Perhatikan kelompok yang lain. Silakan kelompok Florentina. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sikap-sikapnya Nelson Mandela yang teladan. 1. Jangan belajar lebih mengerti. Nelson mengungkapkan bahwa kita jauh lebih penting dan alami daripada kebencian. 2. Hadapi semua. Perhatikan ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Perhatikan. Silakan lanjut. Nelson harus menghadapi dinginnya penjara selama 20 tahun. Namun ia tetap tidak membiarkan tantangan itu menghancurkannya. 3. Bangkit dari kegagalan. Jangan nilai saya dari kesuksesan, nilai saya juga dari beberapa kali saya gagal dan bagaimana cara untuk bisa bangkit lagi. Ya. Itu hasil kemudian untuk kelompok lain. Nah, silakan menanggapi kelompok yang lain. Hasil presentasi dari kelompok Florentina itu hanya beri nama kelompok sesuai yang presentasi ya. Itu mencakup keseluruhan. Silakan. Bagaimana kelompok 1? Sesuai? Puas? Tidak? Kelompok Tio, gimana? Sesuai dengan kalian? Sesuai? Oke. Sesuai. Ada lagi yang mau ditanggapi? Silakan. Sedikit silakan. Nah, silakan. Masa untuk kelompok 1 ini? Mereka kritis. Silakan. Ambil. Ke sana. Kelompok sana. Bagian mana? Bagian sedikit yang mana yang kalian tanggapi dari kelompok Florentina? Silakan. Presentasi ulang kurang paham. Ya, mereka kurang paham. Oke. Semangat untuk kelompok Florentina. Silakan. Sikap Nelson Mandela yang teladan. 1. Jangan belajar untuk membenci. Nelson mengungkapkan bahwa cinta jauh lebih penting dan alami daripada kebencian. 2. Hadapi semua tantangan. Nelson harus menghadapi dinginnya penjara selama 27 tahun. Namun ia tak membiarkan Perhatikan kelompok 1 perhatikan. Bagaimana kelompok Apel?
Bangkit dari kegagalan. Jangan nilai saya hanya dari kesuksesan, nilai saya juga dari beberapa kali saya gagal dan bagaimana cara untuk bisa bangkit lagi. Iya. Bagaimana? Sudah sesuai atau belum? Silakan. Silakan. Jangan tertawa. Langsung lontarkan ke kelompok 4. Apakah sudah sesuai atau belum? Kelompok tadi yang kalian sanggah dari kelompok tadi. Ini belum sesuai. Silakan. 4. Silakan. Dari kami apa yang dimaksud dengan bangkit dari kegagalan? Boleh jelaskan dengan singkat? Iya, mantap. Tepuk tangan. Silakan Florentina. Anda berbalas pantun dengan kelompok 1. Jangan kalah dari kelompok 1, oke? Silakan Floren. Bangkit dari kegagalan rupa biar harmonis juga. Biar Gunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. biar misalkan biar kamu udah gagal Iya, lanjut. tapi tetap bangkit dari kegagalan. Bagaimana kelompok 1? Belum puas? Belum mungkin kan? Kelompok 1 ya. Gimana? Kami sudah merasa puas Ya. Jadi menurut kelompok Amir sudah merasa puas. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, dari hasil kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, ini memberikan apresiasi untuk kalian semua. Tepuk tangan dulu. Dari keempat presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Ibu kembali melontarkan pertanyaan kepada kalian. Sebelum menutup kegiatan belajar kita hari ini, teladan itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan teladan? Silakan. Rebutan kelompok-kelompok. Pasti dapat hadiah itu kelompok-kelompok itu. Silakan. Gimana? Patut yang Aha. harus dicontoh Patut yang harus dicontohi. Ini menurut kelompok Sabrina. Patut ditiru. Yang lain? menceritakan bagi Sikap yang harus ditiru. Apa gimana? Sikap yang harus Sikap yang patut ditiru sama. Bagaimana Rafael? ya Silakan. Rebutan. sikap teladan bagi semua orang. Sikap teladan bagi semua orang. Bagaimana kelompok Rafael dan itu? Apa itu teladan? Iya. Nah, silakan Rafael. Teladan adalah contoh contoh yang baik untuk Iya. Sikap, contoh, teladan yang baik untuk ditiru. Jadi teladan itu merupakan sesuatu yang patut dicontohi, diteladani, yang menjadikan gambaran. Seperti misalnya contoh Satrio, dia pemimpin di kelas kalian, dia punya sikap yang baik, mengasihi teman-teman dan lain sebagainya. Jadi teladan-teladan ini harus ada di dalam diri kita sendiri. Ya benar, harus ada di dalam diri seorang siswa, apalagi pelajar-pelajar Kristen. Nah, jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini, Yesus itu menjadi teladan. Iya, Yesus menjadi teladan bagi semua orang beriman. Jadi bagaimana Yesus itu menjadi teladan bagi kalian? Nah, teladan yang Yesus berikan. Nah, untuk merespon teladan itu kalian sebagai remaja harus seperti apa kira-kira? Bagaimana? Sebagai seorang siswa Kristen, teladan yang harus kalian tampilkan sehingga sama dengan yang Kristus berikan itu seperti apa sikap kalian? Apa yang kalian kerjakan? Apa? Gimana? Ya Pak, kenapa Tio? Coba silakan. Sikap yang Anda harus tunjukkan, untuk merespon materi kita hari ini tentang Yesus teladanku sebagai seorang remaja Kristen.
Apa yang akan kalian lakukan? Menghormati bapak ibu guru. Ya, menghormati bapak ibu guru itu salah satu teladan kalian. Apa lagi? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Ada lagi yang lain? Bersikap sopan kepada bapak dan ibu guru. Nah, bersikap sopan kepada bapak dan ibu guru. Apakah cuma kepada bapak dan ibu guru? Semua orang ya, termasuk orang tua dan orang yang kalian temui di jalan atau di mana? Di mana saja kalian temui, kalian harus bersikap seperti yang Yesus ajarkan. Yesus itu mengasihi semua orang, apalagi orang-orang yang menderita. Di materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi kesimpulannya bahwa kalian sebagai remaja Kristen harus memiliki sikap yang sama dengan sikap yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyi lagu Bapak Peduli. Tahu lagunya? Bapak Peduli. Tapi sebelumnya untuk materi berikut yaitu tentang masih sama Yesus teladanku, tapi bagian sub materi tentang Yesus dekat dengan orang yang dilecehkan. Kalau tadi orang yang menderita, ini orang yang dilecehkan. Nah, pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan menyanyi Bapak Peduli. Silakan kita berdiri. Yang pimpin doa, silakan maju di depan. Kita menyanyi dengan sungguh hati supaya lagu ini menjadi makna, menjadi ayat dalam hidup kita. Kita merefleksi kehidupan kita bahwa Yesus itu benar-benar teladan hidup yang bisa mengarahkan kehidupan kita untuk mencapai masa depan kalian. Ya. Kita menyanyi sama-sama Bapak Peduli. 2, 3. Bapak peduli, Bapak mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya segalaku sendiri. Allah mengerti. Satu kali lagi. Bapak peduli, Bapak mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku berjumur sendiri. Allah mengerti. Jadi sikap sempurna. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami sudah selesai belajar dan kami akan mengikuti pelajaran selanjutnya. Kiranya Engkau berkati sampai selesai. Ini kami diakhiri. Bersama. Mana ke bawah? Ucapkan. Gede